Ya, Bapak Ibu, dengan saya kembali Iman Jaya, founder Gold Warriors Indonesia. Nah, saya akan membahas ada 3 posisi orang dalam terkait dengan menabung, berinvestasi, dan berbisnis emas logam mulia ya. Yang pertama adalah orang menabung pasif ya. Jadi mereka menyisihkan sisa penghasilannya, kemudian mulai menabung emas logam mulia. Ya tentu saja itu baik sekali dibanding orang yang tidak punya planning menabung sama sekali. Namun tentu saja itu akan cukup lama untuk mencapai jumlah yang cukup banyak ya. Nah, yang kedua adalah orang yang memilih untuk menabung sekaligus aktif dalam jual beli. Nah, artinya apa? Memang dalam bisnis emas logam mulia ini ada satu peluang sebagaimana toko emas. Kita tahu bahwa toko emas itu adalah bisnis yang sangat-sangat menguntungkan karena dia jual untung, beli untung, nyimpen untung. Ya, selalu begitu toko emas. Nah, cuma persoalannya bisnis toko emas itu kan butuh modal yang sangat besar ya. Ya, bisa miliar. Nah, maka hari ini yang pertama yang sangat saya sarankan adalah miliki kesadaran bahwa memang kita harus mulai menabung emas ya. Dan itu bisa Anda mulai dengan mencicil ya. Ambillah tadi menyisihkan penghasilan ya. Ini ada yang kecil-kecil ya, 0,5 gram misalnya atau 0,1 gram ya. Ya, Anda mulai menabung. Nah, ketika Anda sudah mulai terkumpul, ya Anda tukarkan ke pecahan yang lebih besar ya. 0,1 nanti Anda tukarkan dengan pecahan misalnya 1 gram misalnya ya. Nah, dan begitu seterusnya sampai Anda nanti punya pecahan 100 gram ya. Nah, target yang saya sarankan adalah Anda punya planning bagaimana punya 1 kilogram dalam waktu 1 tahun. Setiap keluarga punya 1 kilogram dalam 1 tahun. Kenapa? Karena ada satu kaidah sangat penting ya yang diajarkan oleh salah seorang yang berpengalaman. Kalau Anda ingin keluarga Anda sejahtera, maka belilah emas. Kalau Anda ingin bangsa Anda sejahtera, maka simpanlah emas. Dan kalau Anda ingin menjalankan ajaran agama Anda, maka bertransaksilah memakai emas. Begitu. Jadi saran saya, mulailah Anda punya planning untuk punya 1 kilogram emas dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, emas itu posisinya sama seperti tanah atau properti ya. Jadi bukan dibeli hari ini, besok Anda butuh beli beras Anda jual, atau besok Anda butuh beli sayur Anda jual ya, butuh mendadak Anda jual. Enggak begitu. Emas adalah harus Anda simpan untuk planning jangka panjang, 10 tahun ya, atau 5 tahun dan seterusnya. Tapi jangan untuk jangka pendek. Karena dalam jangka pendek emas selalu naik turun harganya. Ya, Anda akan baru bisa menikmati kenaikan harga emas atau keuntungan kenaikan aset dengan emas itu kalau Anda simpannya ya di atas 1 tahun atau 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi buatlah planning emas itu untuk simpanan jangka panjang sama seperti properti ya, tanah dan properti lainnya. Dan memang sebaiknya emas itu adalah Anda buat planning untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk Anda beli rumah, Anda naik haji, umroh, atau beli kendaraan untuk anak sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Nah, Anda keluarkan pada saat Anda butuh itu mungkin setelah 5-10 tahun yang akan datang. Nah, disitulah Anda akan merasakan bagaimana emas itu melipat gandakan uang Anda ya, yang kalau Anda simpan di bank itu nggak akan bisa sebesar itu pertumbuhannya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.